pokok bahasan, subquery dan penggunanya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam klausa from, ekspresi scalar, korelasi subquery dan penggunanya, penggunaan query dengan klausa with. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menulis subquery, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery, dapat menulis subquery, dapat menggunakan scalar, dapat menggambarkan tipe dari persoalan, dan lain sebagainya yang seperti pada layar. Tabel yang digunakan pada pembahasan bagian ini menjelaskan mengenai tabel yang digunakan dalam pembahasan bab query lanjutan. Ada 3 buah tabel yang digunakan, masing-masing memiliki struktur sebagai berikut. Tabel pertama adalah tabel departemen, tabel kedua adalah tabel employee, dan ini adalah tabel ketiga adalah history job. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL. Statement yang lain ini adalah contoh sintak penulisannya. Penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyesuaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Berikut ini adalah diberikan contoh dari subquery. Query di atas menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor 149. Sebelumnya, gaji pegawai dengan nomor 149 tidak diketahui. Untuk itu ditempatkan sebagai subquery nilai yang tidak diketahui tersebut. Jadi dapat diketahui gaji dari pegawai nomor 149 adalah 10.500. Subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, setiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Berikut ini contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan, perbandingan tidak berpasangan. Pairwise comparison subquery. Berikut ini contoh perbandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dari departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174. Jadi subquery-nya adalah contoh seperti di bawah. Non-pairwise-nya contohnya adalah seperti pada contoh. Ini hasilnya, hasil tampilan pada saat run program. Penggunaan query dalam klausa. Query bisa diletakkan dalam klausa form untuk memberikan tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa form. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai dalam kolom dari suatu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, yaitu klausa from dan where saja, daftar value dari statement insert. Berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case. Select employee last name bla 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 sampai akhir from employees. Berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam klausa order. Korelasi subquery. Baiklah, untuk korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris tiap-tiap query. Dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya adalah sebagai berikut. Ambil, jalankan, dan gunakan.
Berikut ini cara penulisan dari korelasi. Berikut ini contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan. Setiap baris dari outer query akan diproses, maka inner query-nya dievaluasi. Berikut ini contoh lain dari korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job. Korelasi subquery juga digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Kemudian, isi dari kolom departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Korelasi subquery juga digunakan untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti ini dinamakan dengan korelasi delete. Berikut ini cara penulisannya. Berikut ini contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari employee yang juga terdapat pada EMP history. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak akan dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Dan jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai dengan false dan kondisi pencarian dilanjutkan ke dalam inner query. Berikut ini contoh penggunaan operator exist. Berikut ini contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Penggunaan clause with. Dengan menggunakan clause with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement. Maksudnya, dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali complex query, clause with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space. Clause with dapat meningkatkan performansi. Berikut ini contoh penggunaan clause with. Ya, kita sudah sampai ringkasan. Ringkasannya adalah subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai subquery multiple down, multiple round down, dan multiple kolom. Dan selanjutnya ringkasannya dapat dilihat pada slide.